pagi semuanya. Jadi, saat ini kami tim Koalisi Laki bersama-sama dengan Kamaludin Baka dan istrinya Dewi namanya. Nah, istrinya Dewi, kami datang ke sini di PNND pada pagi ini, hari Jumat ya, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Kami datang untuk melakukan registrasi ya, atau permohonan pra peradilan dengan pemohon ini Kamaludin Baka dan termohon Polres ND. Jadi alasan kita melakukan pra peradilan adalah permohonan pra peradilan adalah Kamal ini Kamal dari BTN ND, dia pernah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan di Polres ND atas apa yang menurutnya tidak pernah ia lakukan. Dan mereka diduga melakukan tindakan pengeroyokan. Jadi surat penahanan dan penangkapan dan lain-lain seperti apa nanti kamu bisa jelaskan. Jadi kamu bisa jelaskan singkat apa kejadian sih sebenarnya waktu itu. Terima kasih. Omong kuat kok. Terima kasih. Kau kan geng, omong kuat sedikit katanya geng. Awal kejadian itu kami ada acara di rumah, dan kemudian teman saya yang bernama Owen ini dia pamit untuk pulang, alasannya besok dia mau pulang. Setelah dia turun ke bawah, dia lihat motor dia tidak ada. Nah, akhirnya dia pun mencari motornya. Kebetulan ketemu dengan salah dua orang temannya, dan tujuan mereka mau ke jalan juga. Dia pun menumpangi, jadi mereka 3 orang, satu motor 3 orang. Nah, sampai di jalan, Owen melihat motornya. Nah, ketika ia turun dari motor temannya dan ingin mengambil motornya, mereka yang berada di jalan yang menahan motor dia langsung memukul dia tanpa menyampaikan alasan apa. Akhirnya si Owen pun lari sambil mereka meneriak pencuri dan menuju arah rumah saya. Sampai di rumah saya, dia menanyakan tentang saya di mana. Akhirnya anak-anak pun memberitahu bahwa Kamal ada di dalam rumah. Setelah mereka memanggil saya dan saya pun keluar, saya melihat Owen posisi muka bagian kirinya bengkak. Ketika saya bertanya, dia menyampaikan bahwa dia dipukul. Alasan karena motor dia bisa ada di depan jalan. Karena posisi mereka ada di rumah saya, berarti tanggung jawab saya. Jadi ketika Owen mengajak saya untuk membantu dia, akhirnya saya pun mengikutinya. Dan setelah itu saat Owen berjalan ke bawah, kemudian teman-teman lain mengikuti dari belakang. Sesampai di arah masjid, saya melihat gerombolan anak berlari ke arah anggrek atas. Dan itu pun kami pun belum mendekati deker BTN atau kios yang ada di depan jalan. Di tempat kejadian itu. Di tempat kejadian. Setelah mendekati kios, saya melihat arah atas dan bawah banyak anak-anak. Kiri kanan jalan banyak anak-anak juga. Dan di depan kios ada pemilik kios juga, dan di atas kios juga ada orang juga. Dan di situ ada perempuan 4 orang, 3-nya di atas kios dan satunya yang mengaku sebagai korban ini dia berada di bibir aspal. Dan kebetulan orang yang memukul si Owen itu berada di belakang perempuan. Dan seketika saya mendekat dan bertanya siapa yang memukul Owen dan mengambil motor dia. Tidak ada respon dari siapapun yang ada di situ. Kemudian si pelaku ini lari, dan korban ini mungkin karena dia takut, mungkin pemikiran dia bahwa kami mengejar dia, akhirnya dia pun ikut lari. Posisi perempuan ini berada di depan saya, dan saya pun berada di belakang perempuan. Baik, saya langsung potong ya. Kejadian jam berapa? Kejadian sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi kok kamu bisa malam-malam bisa ada kegiatan apa di situ selama di jalan? Sampai ada korban di situ juga. Jam 2 pagi. Itu karena laporan dari teman saya Owen bahwa motor dia diambil dan dia dipukul. Oke, baik. Sekarang gini. Artinya tadi yang katanya sebagai korban itu dia jatuh karena dia kaget ya, ya. Bukan karena kamu, atau mungkin ada tangan kamu pernah menyentuh badannya? Tidak pernah menyentuhnya. Atau kaki pernah tendang dia? Tidak. Ya. Atau mungkin kamu pakai benda lain, pakai media kayu lalu menggunakan kayu untuk pukul dia? Tidak juga. Tidak. Oke. Karena posisi dia jatuh itu saya melewati dia.
karena tujuan saya mengajar pelaku yang memukul Owen. Oke, baik. Artinya waktu itu kamu tiba-tiba ditangkap oleh Polres Ende, penyidik Polres Ende waktu itu. Waktu itu pada saat ditangkap kamu ditunjuk tidak surat penangkapannya. Tunjuk kamu tidak ke istri, tidak surat penangkapan, tidak ada, langsung tangkap ya. Jadi setelah sampai kamu ditahan sampai di Polres, setelah ditahan dulu baru mereka kasih surat penangkapan itu kasih ke Dewi. Itu pun 1 minggu. Itu pas 1 minggu dulu ya, setelah ditahan 1 minggu baru. Saya yang minta sendiri. Oh, 1 minggu pun surat penangkapan itu diminta dulu oleh Dewi ya, baru dikasih sama penyidik ini. Jadi mestinya pas saat penangkapan langsung dikasih surat penangkapannya. Tapi ini setelah 1 minggu bahwa dia melakukan setelah dia ditahan selama 1 minggu, karena ditanya oleh Dewi lalu dikasih surat penangkapan itu lalu ditahan. Oke, jadi waktu itu apa perasaan Kamal? Kau sedih atau mana? Kau sedih, emosi atau mana? Saya merasa sedikit emosi dan juga saya juga tidak terima karena saya merasa rugi sebab saya tidak melakukan apa-apa, Ditahan tapi 2 mereka bulan. bisa menetapkan saya sebagai tersangka Dan ditahan selama 2 bulan. dan ditahan selama 2 bulan, garis miring 6 bulan. Udah baik. Bagaimana sekarang gini? Apa perasaan Dewi waktu itu? Waktu ditahan sebagai istri ya? Anak berapa ya anak? Anak 2, Anak ini umur berapa? 1 tahun, Ini 1 tahun yang kakaknya? 7 tahun. Oh, jadi anak 7 tahun sama 1 tahun ya? Jadi perasaan kau seperti apa waktu itu? Bagaimana kehidupan kau setelah suami ditahan Perasaan saya selama 2 pertama bulan? kali saya punya suami ditahan itu sakit sekali. Ya, Sedih. sedih ya? Mau datang juga tidak tunjuk surat Penangkapan. penangkapan juga tidak. Datang untuk selamat malam juga tidak. Langsung datang bilang mau apa? Kami hanya mau minta keterangan. Kami minta izin untuk ambil apa? Bawa suami ibu ke kantor. Saya tunggu sampai jam 3 pagi, suami tidak pulang. Pas mau pergi lihat di kantor polisi bilangnya ditahan. Oh, baik. Jadi intinya waktu itu bahkan sempat hari apa? Idul Fitri Ya, ya? Idul Fitri saya sendiri di rumah. Jadi ini sejarah pertama dalam hidup ya. Idul Fitri tidak bersama suami ya. Hanya karena dia ditangkap atas apa yang menurutnya tidak ia lakukan ya. Oke. Baik, jadi intinya tujuan kita kesini hari ini kita ingin melakukan pendampingan, kita ingin melakukan permohonan pra peradilan ya supaya kita tahu jelas status hukum Kamal ini seperti apa. Karena sebelumnya sudah ada surat perintah pengeluaran ya dari Polres ND karena masa tahanannya telah selesai dan dia dikeluarkan dari hukum karena masa tahanan selesai. Baik, selamat siang semuanya. Semoga Kamal dan keluarganya mendapatkan keadilan.